puji syukur, puji Tuhan. Pastor akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4, ya. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nanti kita lihat ya, apa Pastor stop di ayat-ayat ini saja atau sambung nanti di pasal berikutnya. Lihat sikon waktunya juga ya. Pastor akan bacakan ini tentang sumur yang diberkati Tuhan ya. Dalam sumur ada air ya. Bahkan Tuhan bisa pakai sumur memberkati untuk menyatakan air hidup bagi seorang perempuan yang berdosa, yang memiliki 5 laki-laki, tapi bukan suami sahnya, yang dia datang ke sumur Yakub mau mengambil air dengan timbahnya, tetapi Tuhan memberkati lewat sumur Yakub itu. Tuhan memberkati hidupnya, dia menerima bukan air sumur, tetapi air hidup. Dan kiranya renungan sebentar yang sampaikan ini, remah-remah yang saya dapatkan menjadi berkat bagi saudara-saudara, menjadi berkat air doa, air kesembuhan. Tuhan juga sudah bilang bahwa ketika engkau sungguh-sungguh ibadah kepadaku, air minummu diberkati. Mungkin saudara hari ini membutuhkan perenang ini, renungan ini akan menguatkan kita semua. Selamat mendengarkan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Selamat mendengarkan yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar ia memperoleh dan baptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka dikenal sumur Yakub, ya. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub, ya toh, dikenal namanya sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bahkan di sumur pun Tuhan bisa pakai sebagai wadah untuk melayani. Luar biasa. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan, air sumur yang menjadi tujuan utamanya datang untuk menimbanya. Diberkati Tuhan, diberikan air hidup. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Tuhan sanggup membuat mujizat. Bahkan jikalau perempuan ini butuh air, dialah sebetulnya air hidup itu. Dalam bagian kisah yang lain, bagi engkau yang butuh pintu terbuka, Yesus berkata, akulah pintu.
Dalam case yang berbeda, ketika engkau lapar, Yesus berkata, akulah roti hidup. Bagi orang-orang berdosa yang akan dihukum di api neraka, Yesus datang dan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Wow, keren sekali. Yesus adalah jawaban. Dalam hal ini kita melihat bagaimana air sumur Yakub diberkati Tuhan. Yesus tawarkan air kehidupan. Ayat yang ke-12 sampai 14. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Tuhan bisa pakai ketika duduk di samping sumur Yakub, memberkati menjadi air kehidupan. Dalam case yang lain, bicara soal berkat Tuhan, air. Masihkah ingat Bapak Ibu sekalian yang terjadi? Ini dicatat sebagai mujizat pertama yang Tuhan lakukan di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua. Tentang apa? Tentang air yang diberkati menjadi anggur. Terulang kisah di sumur marah. Ya, air yang pahit dengan sepotong kayu diberkati kayunya menjadi manis. Yesus datang menawarkan hidup yang baru. Yang pahit dia ubah jadi manis. Yang berdosa dia ampuni dengan hidup yang baru. Yang sedang panik gak sih? Ya panik lah. Bagaimana gak panik dalam satu pernikahan? Anggurnya habis, tamunya datang banyak. Tapi Yesus bisa memberkati air biasa dalam berkat Tuhan menjadi anggur yang terbaik. Kalau saudara mau dengar, saya bacakan beberapa ayat. Yohanes pasal 2, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di situ Alkitab mencatat peristiwa pernikahan di Kana. Ayat 7, Yohanes pasal 2 berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan apa? Air. Air biasa. Air biasa yang diberkati Tuhan bisa berubah menjadi anggur. Langsung saya tarik saja korelasinya. Air biasa di Geraha YHS, air PDAM, yang mana kita pakai alat filter, ya, tabun, pemanas, sehingga setara dengan air isi ulang yang dijual-jual orang. Biasa itu ada 5.000, 8.000, entahlah, Pastor tidak update harga-harga itu. Tapi ini satu contoh, tapi kita tidak menjual ya, kita memakai fasilitas itu, dan juga kita sebelum kita memfasilitasi air di Grace Balikpapan, kita juga sudah cek ke lab, dan memang di sana kandungannya higienis. Saudara mau minum, puji syukur. Mau masak ulang atau dipanaskan juga lebih baik. Intinya ini adalah pelayanan air gratis, pelayanan air bersih. Saudara bisa ambil saat selesai kebaktian di hari Minggu pagi, bawa botol sendiri, ya, bawa ember sendiri, tapi jangan besar-besar, karena minggu demi minggu banyak orang merasa manfaatnya, antri, ya. Nah, kembali, intinya adalah diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan suruh isi tempayan-tempayan itu dengan apa?
dengan air. Tapi ketika diberkati Tuhan, air itu bisa berubah menjadi anggur, bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang terbaik. Air doa kiranya menolong saudara dan jutaan orang untuk boleh mengalami hidup yang baik, hidup yang diberkati, hidup yang sehat. Air biasa, tapi diberkati Tuhan menjadi air doa, healing water, atau istilah orang yang sudah bersaksi, air kesembuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat tadi, yang kena strum sudah kaku, dioleskan air doa, sembuh seketika. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dan air doa bukan menjadi berhala, tapi air doa menjadi alat Tuhan untuk menolong banyak orang sakit yang percaya dalam namanya, agar mereka sembuh. Dalam Bible paling tidak ada saya lihat 2 di Kisah Para Rasul, tentang 1, sapu tangan bisa menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, bayangan bisa menyembuhkan orang sakit. 2 hal ini dari orang yang percaya. Kalau hari ini banyak orang yang mengalami kesembuhan, datang dari berbagai kota, berbagai negara untuk kebaktian di Grahis Balikpapan. Karena hari-hari ini Tuhan percayakan pelayanan air doa ini membantu dengan gratis banyak orang-orang sakit sembuh. Ini sudah hari Sabtu, saya sampaikan hari Minggu besok ada kebaktian. Kalau saudara-saudara misalnya seputar Balikpapan atau mau datang ke Balikpapan, sampaikan itu kebaktian jam 8 pagi WITA. Tapi pesan saya, datanglah lebih awal ya, karena tempatnya penuh. Saya juga ini sementara sudah OTW, ada di kontainer Pastor Andy secara pribadi, ada pesan 40 set kursi tambahan karena sudah penuh. Saya pesan 40 set kursi tambahan, dan terlalu besar untuk di luar, di tribun bawah di bagian luar, bagi pengantar atau bagi saudara yang mau kebaktian tapi terlambat. Mudah-mudahan ini semua fasilitas yang ada, Tuhan kasih berkat lewat gift yang ada, lewat stars, lewat stiker. Puji Tuhan, Pastor sisipkan untuk terus menunjang pelayanan. Karena saya melihat minggu demi minggu ini tempatnya penuh, didatangi oleh orang banyak, parkirannya penuh, ya, sampai ke mana, ke Purah Bali buka parkir karena tempatnya, ya, tempat yang dimana saya melayani sederhana saja, tapi diberkati Tuhan. Satu ayat lagi Bapak Ibu sekalian, lalu kita akan berdoa. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Ingat loh, semua yang saya beritakan ini, semua kesaksian hidup saya, semua pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan, ini semua karena Tuhan Yesus. Bukan kekuatanku, bukan kesanggupan, semua karena Tuhan Yesus. Saya diampuni Tuhan Yesus, saya disembuhkan Tuhan Yesus, saya melayani Tuhan Yesus, saya beritakan Tuhan Yesus, saya mendoakan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya, rema yang saya dapat ini dari Alkitab Tuhan Yesus, surat cintanya kepada kita semuanya. Yohanes pasal 7 ayat 38. Ayat ini menjadi ayat terakhir hari ini yang Pastor bacakan. Besok kita ketemu lagi dengan tubuh yang sangat diberkati. 7:38 ada tertulis. Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kiranya firman ini menghidupkan saudara. Hidupmu lebih hidup. Hidup dalam terang. Hidup dalam keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Hidup sehat-sehat selalu. Ketika rame-rame, hidup sehat-sehat selalu. Wah, 3S dong. Kalau 4S, hidup sehat-sehat senantiasa selalu. Wih, panjang. Ya sudah, apapun itu, terimalah sharing firman dan rema ini menjadi penguat bagi kita semuanya. Siapa yang terberkati? Mana Bapak Ibu sekalian? Puji syukur. Yang terberkati
tangan-tangannya, saya. Puji syukur, puji Tuhan, diberkati senantiasa ya Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Yang terberkati katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan sabda firman-Mu. Kami sungguh amat mengucap syukur. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Banyak orang-orang sakit Tuhan yang mendengar ini dan mereka sangat merindukan jamahan. Terima kasih buat sharing firman yang Tuhan berikan di ayat-ayat suci, sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan sanggup mengubah. Bahkan air sumur Yakub, Tuhan bisa pakai sebagai kasih-Mu dinyatakan kepada perempuan yang berdosa itu untuk menerima air hidup. Mungkin saat ini di antara Bapak Ibu sekalian, orang-orang banyak ini yang terkasih, juga ada pergumulan dengan berbagai situasi hidup mereka. Tuhan bisa pakai hari ini dalam berkat Tuhan, mengubah situasimu yang sulit, lewat air hidup, lewat air doa, lewat firman yang hidup ini, menolongmu, seperti Tuhan menolong perempuan Samaria, yang akhirnya dia boleh berjumpa dengan keselamatan itu. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.